واستأصيلي حتى الراضي علي بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membagikan satu buah video, dan video tersebut ini adalah kita harus berhati-hati tentang Syiah Rafidhah ini. Mereka ini pintar bertakyah dan mereka ini sangat berbahaya, dan nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Dr. Firanda MA Khawatutala, yaitu tentang terkait masalah Syiah Rafidhah ini. Dan jangan sampai Syiah Rafidhah ini berkuasa di negara kita tercinta. Karena kalau mereka itu berkuasa, maka Ahlus Sunnah akan dibantai oleh Syiah ini. Nah, teman-teman, saya akan tampilkan video yaitu tentang pengakuan orang-orang Syiah ini yang menghalalkan darah Ahlus Sunnah Suriah. Nah, teman-teman, mari kita simak videonya. Jadi ini namanya adalah Basim Al-Kabalai, ya. Seorang penyanyi Latmiyah Syiah terkenal di dunia, terang-terangan mendukung pembantaian bayi-bayi menyusui yang ada di Suriah. Kemudian di sini adalah dan musnahkan, biarpun bayi menyusui, yaitu dari Bani Umayyah, Sunni Suriah. Astagfirullah, ya. Dan mereka ini orang-orang Syiah itu sangat berbahaya apabila mereka itu berkuasa. Makanya di Indonesia ini jangan sampai orang-orang Syiah ini berkuasa. Mereka itu pinter bertakyah. Oke, mari kita lanjutkan. عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أهل الشام شر من أهل الروم، وأهل المدينة شر من أهل مكة، وأهل مكة يكفرون بالله جهرا. Jadi kita coba ulangi, ya. Jadi di sini katanya dari hadis dari Al-Kahfi, ya, kitab Al-Kahfi menurut Syiah itu, ini dipakai rejim Syiah Iran dan sekutunya sebagai dalil untuk menimbulkan kebencian terhadap Sunni dan membenarkan kekejaman dan pembantaian yang mereka lakukan terhadap penduduk Suriah. Abu Abdillah As-Sadiq bersabda, orang Syam Suriah lebih buruk dari orang Romawi Kristen, dan orang Madinah lebih buruk dari orang Mekah, dan orang Mekah melakukan kekufuran secara terang-terangan. Lihat, ya, betapa mereka itu menanamkan kebencian terhadap orang-orang Sunni. Mari kita lanjutkan. Min ahli Makkah wa ahlu Makkah yakfuruna billahi jahra. أن أكون وأنا رجل دين أتمنى الآن لو بيقبلوني عنصر احتياط. Ini adalah rahib Syiah asal Suriah, Fadi Burhan, berniat ikut tentara Bashar Assad dalam operasi pembersihan pembantaian. Saya berharap saya bisa, dan saya adalah orang beragama, saya berharap bisa menjadi anggota cadangan di tentara ini. Syiah Alawi. في هذا الجيش لأكون مشاركا في عمليات التطهير. والله العظيم صدقني أو لا تصدق الله موجود. Dan ikut dalam operasi pembersihan, demi Allah, percaya saya atau tidak, Allah adalah saksinya dan niat saya bersih. Allah Akbar. في دولة شامية مركزة. Acara ini disiarkan langsung sehingga tidak sempat disensor. Simak betapa bencinya ulama Syiah terhadap Ahlus Sunnah jika mereka tidak sedang bertakyah, Persatuan Sunni Syiah. Orang yang membunuh anak Muslim bin Aqil, sepupu Al-Husain, adalah orang-orang Syam Suriah, ya. ومفاتيحها بالشام. لاحظوا اللي قتلوا أولاد مسلم شامي، اللي كشف مسلم بن عوسجة شامي. Orang yang membuka Muslim Ibnu Ausaja yang syahid di Karbala juga orang Syam, katanya. إذن هؤلاء شيعة آل أبي سفيان وجيش يزيد. Jadi mereka Sunni Suriah adalah Syiah Muawiyah bin Abu Sufyan dan tentaranya Yazid.
قد يظن يعني أحد أنه يعني هل يعقل. Jadi ada pertanyaan ya, Nasibi ataupun Nawasib adalah musuh Rasulullah SAW dan Ahlul Bait lebih buruk dari kafir dan munafik, lebih najis dari anjing dan babi menurut kepercayaan Syiah ya. Jadi Ahlus Sunnah ini dicap sebagai Nasibi, yaitu najis ya. Orang-orang Ahlus Sunnah ini najis. Apa orang bisa berkesimpulan dari perkataanmu bahwa Ahlus Sunnah adalah pembunuh Al-Husain? Ahlus Sunnah hum الذين قتلوا الإمام الحسين. هل يفهم من كلامك هذا؟ أهل السنة الأمويين نعم نواصب في ذلك الزمن نعم أهل السنة نواصب. الآن الموجودين النواصب حاضرين يقتلون الإمام. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah ya orang-orang Syiah ini sangat berbahaya. Mereka itu menganggap Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Nawasib ataupun Nasibi. Sungguh ini adalah perbuatan yang sangat biadab ya, karena mereka ini apabila berkuasa, maka Ahlus Sunnah ini akan dibantai. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi di video kali ini saya akan mereaksi ya, dan saya akan membagikan yaitu tentang video terkait masalah orang-orang Syiah ini apabila berkuasa mereka akan membantai kaum muslimin yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya akan membagikan video dari Ustaz Dr. Firanda Andir Jami'ah Hafidhullah, yaitu tentang terkait masalah bahayanya Syiah Rafidhah. Oke teman-teman, kita langsung saja. Mari kita simak videonya. Kejahatan yang mereka lakukan. Ikhwani fillah azanillahu iyyakum. Adapun sejarah berdarah yang dilakukan oleh orang Syiah terhadap kaum muslimin, maka sudah sejak dahulu kala. Dan hal ini dibangun di atas keyakinan mereka bahwasanya Ahlu Sunnah adalah orang-orang yang kafir dan najis. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama besar mereka, yaitu yang bernama Nikmatullahi Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah. Jadi kita tatkala menukil akidah orang-orang Syiah, kita nukil langsung dari buku-buku mereka. Alhamdulillah sekarang buku-buku mereka mudah untuk didapatkan. Bahkan di internet juga ada, bisa kita download dalam bentuk PDF ya. Dan yang berkesempatan ingin membeli silahkan buku-buku mereka, terdapat di banyak diperjualbelikan, bisa beli di Iran, bisa beli di Lebanon, bisa beli di Kuwait ya, buku-buku mereka di Bahrain ya. Alhamdulillah sekarang mudah bagi Ahlus Sunnah untuk menelaah langsung buku-buku mereka. Dan kita tatkala menyebutkan akidah orang-orang Syiah, kita tidak menukil dengan perantara, tidak, tapi kita langsung nukil dari buku-buku mereka. Dari buku mereka. Lihatlah bagaimana keyakinan mereka terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nikmatullah Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah, dia mengatakan bahwasanya adapun An-Nasibi yaitu Sunni ya. Jadi mereka menamakan Ahlus Sunnah dengan Nawasib, penentang Ahlul Bait. Kata dia pembahasan tentang Nasibi, tentang Sunni ya, dijelaskan melalui dua perkara. Dia mengatakan al-awwal, yang pertama pembahasan tentang fi bayani ma'na nasib alladhi warada fil akhbar annahu najisun wa annahu syarrun minal yahudi wan nasrani wal majusi wa annahu kafirun najisun bi ijma'i ulama'il imamiyah. Pembahasan pertama tentang siapa yang dimaksud dengan Nasibi, yang telah datang dalam banyak riwayat yang menunjukkan bahwasanya Nasibi adalah najis, yaitu Sunni adalah najis dan lebih buruk daripada Yahudi, daripada Nasrani dan daripada Majusi, dan bahwasanya seorang Sunni adalah kafir, najis berdasarkan ijma' ulama al-imamiyah, ulama Rafidhah. Nah teman-teman, jadi sama persis dengan yang saya tampilkan di video awal tadi kan. Jadi ini memang tidak hoax ataupun kita tidak fitnah. Namun mereka memang itu bilang kita ini Ahlus Sunnah adalah Nasibi ataupun Nawasib, yaitu najis, penentang Ahlul Bait. Jadi mereka ini memang sangat berbahaya karena menganggap kita itu najis, lebih najis daripada orang Nasrani, orang Yahudi ataupun orang Majusi. Allahu Akbar. Mereka ini sangat berbahaya teman-teman. Mari kita lanjutkan ya. Ulama Syiah Al-Imamiyah Ithnai Asyariyah. Kemudian dia menjelaskan tentang makna Nasibi. Dan dia menyimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan Nasibi adalah semua orang yang mendahulukan selain Ali di atas Ali. Semua orang yang mendahulukan selain Ali bin Abi Thalib di atas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, maka dia adalah Nasibi. Bahkan dia berkesimpulan, oleh karenanya kata dia bahwasanya Abu Hanifah
adalah termasuk dari nasibi. Allah. Dia mengatakan wa yu'ayyu hadal makna annal a'immah, yang menunjukkan akan hal ini bahwa semua yang mendahulukan selain Ali terhadap Ali dikatakan nasibi, bahwasanya para imam-imam wa khawasahum, dan juga orang-orang khusus di antara mereka, atlaqu lafdzan nasibi ala Abi Hanifah, mereka menyatakan Abu Hanifah merupakan nasibi. Wa amsalihi, demikian juga orang-orang semisal dengan Abu Hanifah. Ma'a anna Abu Hanifah lam yakun mimman nasabal adawah li alil bait, padahal Abu Hanifah tidak pernah menunjukkan permusuhan terhadap ahlul bait. Bal kana lahum qita'un ilaihim wa kana yuzhir lahum tawaddud. Akan tapi Abu Hanifah, ya, bahkan Abu Hanifah sering menunjukkan, ya, kasih sayang terhadap ahlul bait. Dia tidak pernah musuhi ahlul bait. Akan tapi kenapa dia dikatakan nasibi? Na'am kana yukhalifu ara'ahum wa yaqulu qala Ali wa ana aqul. Akan tapi kenapa? Karena Abu Hanifah menyelisih pendapat-pendapat ahlul bait. Dan Abu Hanifah pernah berkata, Ali berpendapat demikian, saya berpendapat demikian. Karena Abu Hanifah tidak mengakui perkataan Ali bin Abi Thalib, ya, maka dikatakan sebagai apa? Nasibi. Oleh karenanya semua orang yang mengatakan Abu Bakar lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib, maka dialah nasibi, yang dihukumi oleh orang-orang Syiah sebagai orang yang najis, yang kafir, syarrun minal yahudi wan nasrani wal majusi, lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani dan Majusi. Jadi gini ya teman-teman, kalau kita ini mengatakan bahwa Abu Bakar itu lebih utama daripada Ali, maka kita ini adalah dijuluki nasibi. Karena mereka itu meninggikan Ali, ya. Kemudian mereka ini mengkafirkan sahabat Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, dan istri Nabi SAW, yaitu Ibunda Aisyah. Mereka semua mengkafirkan. Na'udzubillah ya teman-teman, itulah akidahnya orang-orang Syiah. Lalu mereka itu menganggap kita adalah najis. Allahu Akbar. Akidah mereka itu dibangun di atas kebatilan. Kemudian pembahasan kedua itu tadi pembahasan tentang ta'rif nasibi. Apa sih definisi nasibi? Ya, kita semua termasuk dalam nasibi menurut mereka. Kita termasuk sunnah, ahlu sunnah, karena ahlu sunnah menyatakan Abu Bakar dan Umar lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib, maka kita dianggap najis oleh mereka. Pembahasan kedua, fi jawazi qatlihim wastibahati amwalihim, tentang bolehnya membunuh mereka ahlu sunnah dan halalnya harta-harta mereka. Dia berkata, ya, wa hukmuhu indahum kal kafiril harbi fi aktsaril ahkam, bahwasanya hukum seorang nasibi, seorang sunni di sisi para ulama Syiah seperti kafir harbi, seperti orang kafir yang menyerang. Kita tahu orang kafir yang menyerang boleh dibunuh dan boleh diambil apa? Hartanya. Kita itu dianggap kafir harbi menurut orang-orang Syiah. Oleh karenanya mereka menukil suatu riwayat, ya, dari Abu Abdullah. Jadi anehnya orang-orang Syiah ini, buku-buku mereka tidak sampai, riwayat-riwayat mereka kebanyakan tidak sampai kepada Rasulullah. Tapi riwayat-riwayat mereka ujungnya kepada Abu Abdullah. Itu Ja'far As-Sadiq. Ya. Jadi kalau kita buka misalnya buku Biharul Anwar, kemudian kita buku mereka seperti Al-Kulaini, Al-Kafil Al-Kulaini, kita juga buka buku mereka seperti Al-Anwar An-Nu'maniyah, ujung-ujungnya riwayatnya kepada berkata Abu Abdullah, yaitu Ja'far As-Sadiq. Dia berkata demikian. Bagi mereka perkataan Ja'far As-Sadiq adalah perkataan yang paling tinggi, bisa mengkhususkan Al-Quran dan bisa bisa menasakh Al-Quran. Karena bagi mereka perkataan imam adalah perkataan, ya, yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak ada yang paham Al-Qur'an kecuali para imam. Nanti akan kita jelaskan bagaimana keyakinan mereka terhadap Al-Qur'an. Sehingga setiap perkataan imam merupakan hujjah yang paling kuat menurut mereka. Contohnya seperti ini dalam riwayat ini mengenai najisnya Ahlu Sunnah. Ya. Mereka nukil riwayat mereka dari siapa? Abu Abdullah. Ya, Ja'far As-Sadiq. Ditanya, "Ma taqulu fi qatli nasib?" Bagaimana pendapatmu tentang membunuh seorang nasibi, seorang sunni? Apa kata dia? Qala halalud dam. Darahnya halal. Jawabannya apa? Darahnya halal. Lakinni ittaqi alayka fa in qadirta an taqlib alayhi ha'itan aw tughriqahu fi ma'in likay la yushhad bihi alayka faf'al. Tapi kalau kau mampu untuk membunuh seorang sunni, ya, dengan menjatuhkan tembok, ya, di atas orang sunni tersebut, atau kau tenggelamkan dia
supaya tidak ada yang menyaksikan kejahatanmu, ya, maka lakukanlah. Jadi usahakan bunuh orang Sunni diam-diam supaya tidak ada yang tahu. Fakultu, aku bertanya lagi, fama tara fi malihi, bagaimana pendapatmu tentang harta seorang Sunni? Kata Abu Abdullah, khudhu ma qadirt, ambillah semampumu, ambillah semampumu. Dan fatwa dari Abu Abdullah ini, dari imam mereka ini, dipraktekkan oleh orang-orang Syiah. Dan ini juga disebutkan oleh Ni'matullah Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah. Dia menyebutkan, wa fir riwayat, dalam riwayat-riwayat yang banyak, anna Ali bin Yaqtin wa huwa wazir Rashid qad ijtama'a fi habsihi jama'atun minal mukhalifin. Perhatikan, dia mengatakan dalam banyak riwayat disebutkan bahwasanya Ali bin Yaqtin, salah seorang Rafidhah, yang dia merupakan wazir menterinya Ar-Rashid. Ar-Rashid adalah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun wazirnya adalah Ali bin Yaqtin. Qad ijtama'a fi habsihi jama'atun minal mukhalifin. Suatu saat di dalam penjara berkumpul sekelompok orang dari mukhalifin. Mukhalifin siapa? Ahlus Sunnah. Sampai sekarang istilah mukhalif masih mereka gunakan. Atau kalau nonton di YouTube, banyak ulama-ulama mereka mengatakan adapun al-mukhalif, adapun penyelisih kami. Penyelisih kami maksudnya apa? Ahlus Sunnah. Jadi istilah mereka sebutkan Ahlus Sunnah dengan istilah Nasibi, di istilah Wahabi, dengan istilah juga mukhalif, penyelisih. Penyelisih. Orang-orang Ahlus Sunnah dikatakan yang menyelisih mereka. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya, yaitu tentang terkait masalah Syiah Rafidah ini, sejarah berdarah Syiah Rafidah ya. Jadi mereka ini sangat benar-benar kejam sekali ya terhadap Ahlus Sunnah. Bahkan mereka ini menganggap Ahlus Sunnah adalah najis. Dan mereka ini memang dipraktekkan ya dalam kitab-kitab mereka itu, membantai Ahlus Sunnah itu berpahala. Subhanallah ya. Dan kita-kita ini yang mempercayai bahwa Abu Bakar adalah khalifah, kemudian Umar adalah khalifah, Utsman adalah khalifah, kita-kita ini adalah disebut nasibi. Karena apa? Karena mereka ini telah mengkafirkan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ibunda Aisyah. Jadi mereka ini memang memerangi orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah mengakui kekhalifahan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak heran ya teman-teman, apabila ada suatu negeri yang dikuasai oleh Syiah, maka Ahlus Sunnah itu pasti akan dibantai. Sudah banyak contohnya, seperti di Suriah yang saya tampilkan di video tersebut tadi ya, itu memang mereka ini telah membantai banyak Ahlus Sunnah wal Jamaah, penduduk Suriah. Maka dari itu kita harus berhati-hati, yaitu tentang faham Syiah ini, jangan sampai faham Syiah ini berkembang di negara kita tercinta ini, Indonesia. Karena nanti akan banyak pertumpahan darah ketika mereka ini menguasai. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.